Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis yang sedang saya dirikan, yaitu Escopiar ID. Untuk sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Lili Puspitasari, NIM 2019-12242, kelas akuntansi 3E, dosen Jamrut Meladina, SE, MSD, AKD, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Bisnis Escopiar ID, nama usahanya Escopiar, jenis usaha UMKM, nama pemilik Nurul Lili Puspitasari, alamat Desa Jepang, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59381, nomor handphone 082324143806, dan termasuk fotonya. Untuk penjelasan mengenai Escopiar, alasan saya memilih bisnis ini dikarenakan jenis minuman Escopiar sintesis ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang digunakan pun dibeli di pasaran. Kunci dalam membuat es kopior sintesis ini harus sabar, supaya bisa menghasilkan bentuk kopior yang sempurna dan menarik. Bukan hanya itu, di sini saya menciptakan es kopior dengan berbagai varian rasa, yaitu melon, lychee, dan stroberi. Proses pembuatan es kopior ini sangat mudah. Modal yang dibutuhkan tidak begitu banyak, namun mampu memberikan keuntungan yang besar, sehingga modal yang dikeluarkan dapat kembali dengan cepat. Proses produksi tidak terlalu sulit, karena kita bisa menjualnya di berbagai tempat seperti di sekolah, kampus, pabrik, dan juga melalui media sosial. Untuk varian rasa es kopior ada 3, yang pertama melon, dan yang kedua stroberi, dan yang ketiga lychee. Untuk masa yang akan datang dari Escopiar ID adalah rencana jangka pendek. 1. Produk es kopior ini lebih dikenal oleh masyarakat umum. 2. Pemasaran melalui media sosial. Untuk rencana jangka menengah, yang pertama pemasaran bisa dilakukan secara cash on delivery atau COD, yang kedua gratis ongkir khusus untuk wilayah Kudus penikmatnya 3 botol, yang ketiga akan ada varian baru, dan yang keempat memberikan kupon setiap pembelian 1 botol es kopior. Untuk rencana jangka panjang, yang pertama membuka outlet atau gerai resmi, dan yang kedua memperluas produksi dengan membuka outlet cabang di berbagai daerah, dan yang ketiga menambah karyawan. Untuk siklus pendapatan, dimulai dari selanjutnya penjual, dan selanjutnya lagi pelanggan, dan melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan, diketahui untuk persediaan. Jika persediaannya masih ada, dikatakan ya, dan selanjutnya dilakukan pembayaran. Setelah itu pengiriman, setelah itu menerima laporan. Ketika persediaannya habis, akan dikatakan no, dan selesai. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu agar-agar, yang kedua santan kara, yang ketiga susu kental manis, yang keempat sirup, dan yang kelima es batu. Untuk bahannya, baskom, botol 250 ml, sendok, dan serut es. Untuk cara pembuatannya, yang pertama yaitu dalam membuat es kopior ini, hal awal yang perlu dilakukan ialah dengan merebus terlebih dahulu santan, setelah itu baru agar-agar, kemudian sambil diaduk-aduk sampai mendidih, kemudian baru angkat adonannya. Untuk yang kedua, siapkan baskom atau mangkok yang besar, kemudian letakkan bongkahan-bongkahan es batu yang masih utuh. Setelah itu baru tuangi dengan adonan panas sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok makan di atas bongkahan es tersebut. Setelah itu biarkan agar-agar ini turun dari bongkahan es batu sampai menyerupai kopior. Untuk yang ketiga, sajikan dalam bentuk botol dan diberi tambahan sirup pandan serta biji selasi dan serutan es batu. Kesimpulannya, kelebihannya yang pertama yaitu membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berusaha. Yang kedua, kebutuhan modal kecil, yang mana berkesinambungan bisnis es kopior bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar. Yang ketiga, proses produksi es kopior mudah, juga laba menguntungkan. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu banyaknya saingan, yang kedua modal yang selalu berubah-ubah pada waktu tertentu akibat kebijakan ekonomi pemerintah, menyebabkan harganya juga berubah. Yang ketiga, perubahan selera konsumen.